wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan aku Ritwa Hirani. Buat yang belum kenal, mungkin kalian bisa cek dulu video-video aku sebelumnya tentang pendanaan aku di asetku dan juga alasan aku kenapa pendanaan di asetku. Nah, untuk video kali ini aku mau mencoba menjawab beberapa pertanyaan kalian. Ya, mostly sih pertanyaannya tentang, Kak, masih pendanaan nggak di asetku? Kak, kok nggak pernah update lagi sih? Jangan-jangan uangnya ambles? Itu pertanyaan terparah. Lalu ada juga yang pernah bahas kayak, Kak, ini riba atau enggak? Nah, terkait riba atau enggak, guys, ini tentang pandangan masing-masing ya. Kalau misalkan pandangan pribadi aku, asetku itu kan hanya mengumpulkan dana, lalu dananya disalurkan oleh aku laku gitu ya. Jadi yang asetku dapatkan kembali itu hanya berupa komisi penjualan. Nah, komisi penjualannya itu nanti akan dibagi-bagikan ke untuk menggaji karyawan, untuk diberikan kalendernya, kayak gitu. Jadi balik lagi ke persepsi masing-masing dan nggak perlu diperdebatkan juga, kayak gitu. Sebelum kita mulai videonya, aku mau minta tolong sama teman-teman kalau nanti di dalam video ini dari awal sampai akhir ada mispersepsi dari aku atau kesalahan kata-kata dari aku, boleh kalian diskusikan atau ingatkan aku di kolom komen ya. Tentang pertanyaan yang pertama, aku masih pendanaan atau enggak? Jawabannya ya, aku masih pendanaan sampai sekarang. Dan kalau yang ada yang nanya juga, Kak, 1M-nya balik atau enggak? 1M-nya masih ada, masih aku funding terus di asetku dan belum aku ambil. Tapi modelnya sekarang bisa returnnya itu bisa kita ambil gitu loh. Jadi kita bisa ambil bunganya aja sekarang. Lalu guys, ada update terbaru bahwa di asetku ini, kalau kalian pernah lihat dulu di video aku, ada beberapa poin yang aku jabarkan kenapa aku ngerasa aman atau mau pendanaan di asetku, atau yang penting tuh apa sih ketika kita pendanaan itu yang harus diperhatikan. Nah, sekarang ada tambahan, asetku itu modal kita itu diasuransikan di Stako Mandiri namanya. Jadi kalau misalkan yang terburuk, ada something yang terjadi, modal kita itu pasti balik 100% gitu. Jadi selain OJK, lalu sudah ada asuransinya, lalu TKB 90-nya juga masih 100% guys sampai sekarang, yang kita harapkan nggak akan pernah turun. Jadi belum pernah ada kejadian gagal bayar dari modal ataupun bunganya gitu, pasti balik ke kita. Selama pandemi ini aku nggak pernah narik modalku guys, jadi aku membiarkan uangku tetap berputar, lalu itu tidak pernah ada masalah sama sekali guys. Jadi kalau misalkan aku ambil tenor 15 hari, ya hari ke-16 dananya sudah balik ke aku, seperti itu. Karena kan pendanaan aku dibagi nih, ada yang tenor panjang dan tenor pendek. Nah, biasanya aku main tenor pendek itu ketika memang dananya mungkin akan tiba-tiba dibutuhkan atau aku mau cepat tarik gitu kan. Nah, biasanya kalau 15 hari tetap balik di hari ke-16, atau yang 22 hari tetap balik di hari ke-23 gitu. Jadi karena pengembalian dana itu kan H+1 guys. Nah, jadi selama pandemi ini sih yang aku rasa nggak ada ngaruh sama sekali. Dan bahkan PSBB jilid 1 kemarin itu sempat ada kuota dari asetku yang dikurangin. Jadi kayak misalkan biasanya asetku itu buka 10M kuotanya, ini hanya 50%, bahkan lebih rendah. Jadi hanya 5 atau 4 miliar bahkan. Jadi kita buru-buru sempat agak susah juga dapetin kuota gitu. Kenapa sih asetku seperti itu? Ya karena balik lagi, asetku ingin lebih menyaring lagi calon-calon borrowernya agar nggak ada yang gagal bayar gitu. Jadi ya asetku, menurutku ya, pandanganku ini nggak cari untung karena kalau misalkan perusahaan yang hanya cari untung aja, harusnya ya dia buka aja gitu loh kuota sebanyak-banyaknya, orang banyak yang pendanaan di dia gitu kan. Jadi dapat untungnya kan juga gede gitu. Nah, ini asetku malah kebalikannya, dia malah menyedikitkan kuotanya. Bahkan RM ku pernah bilang justru saat pandemi ini malah asetku itu merekrut banyak karyawan gitu. Jadi di situ mungkin kalau dari aku ya, pandangan aku jadi berarti perusahaan ini sama sekali tidak terpengaruh oleh pandemi. Seperti itu. Bahkan mereka makin besar gitu loh, mencari banyak lender-lender baru juga gitu. Jadi menurut aku asetku ini termasuk mementingkan kepercayaan dari para lendernya dan juga keamanan dari dana lender-lender tersebut. Jadi cuman yang kayak aku sering sebut ya di video sebelum-sebelumnya, itu hanya borrower dengan credit scoring yang tinggi yang bisa
apa ya, meminjam dana di asetku. Jadi track recordnya itu harus bagus. Dia nggak boleh telat bayar ataupun bahkan gagal bayar juga nggak boleh gitu loh. Jadi itu salah satu yang harus diperhatikan. Nah, dari hal tersebut makanya aku di PSBB 2 ini juga masih ngerasa secure untuk tetap pendanaan di asetku gitu, karena kayak di tahap 1 aja mereka bisa melewati dengan baik. Jadi ya harusnya sih di PSBB jilid 2 ini juga dapat terlewati dengan baik gitu, karena kan di PSBB yang pertama aja asetku itu nggak ada yang telat bayar, gagal bayar gitu, ataupun bahkan asetku tidak ada cut off karyawan sama sekali gitu, seperti yang kayak perusahaan-perusahaan lain alami. Nah, jadi menurutku asetku itu punya 3 filter utama. Yang pertama itu hanya borrower yang berkualitas, yang memenuhi credit scoring yang sudah ditentukan oleh asetku, atau bisa kita sebut dengan borrower terbaik yang boleh meminjam. Lalu yang kedua, ada yang pernah aku bahas juga tentang dana kita itu diversifikasi ke 30 orang. Jadi let's say kalau misalkan ada 3 orang aja yang gagal bayar, masih ada 27 orang lainnya yang bisa menutupi dana kita, makanya akan balik ke kita full gitu, jadi nggak akan ada masalah gitu. Dan itu pun sudah dipilih dari yang tadi, dari borrower yang terbaik gitu kan. Nah, yang ketiga, filter yang baru itu yang tadi aku sempat sebut di awal, ada asuransi yang dinamakan diasuransikan ke Stako Mandiri gitu. Jadi dana inti kita atau modal kita 100% aman karena di cover oleh mereka. Terakhir aku mau ngingetin sama kalian, kalau misalkan kalian mau pendanaan, jangan lupa kalian harus punya RM atau relationship manager. Kalau bisa kalian, kalau menurut aku ya, pakai aja RM dari aku, rekomendasi aku. Nanti aku tulis juga namanya siapa, kode RM-nya apa, dan juga nomor handphone yang bisa dihubungin berapa, biar kalian bisa kontak kalau mau tanya-tanya. Kenapa sih penting banget RM gitu ya? Karena jujur kalau misalkan aku nggak pakai RM, mungkin sekarang aku udah tarik dana. Kenapa? Karena pasti kita somehow pernah ngerasain keraguan-raguan gitu, kayak gimana ya, dananya aman nggak ya, atau balik tepat waktu nggak ya, seperti itu. Atau ada berita-berita terkait asetku nggak sih yang mungkin bisa jadi gambaran kita ke depannya masih mau lanjut atau enggak. Aku ulangi lagi, jadi kita tuh punya teman untuk diskusi kalau kita mau tanya-tanya terkait dengan asetku atau promo-promonya apa aja. Biasanya RM-nya itu infoin ke kita, atau juga jika kita ada kendala-kendala, misalkan seperti kalau kita bingung nih aplikasinya baru, mungkin abis diupdate, mungkin nanti ada perbedaan-perbedaan. Nah, kita bisa tanya nih sama RM tersebut. Jadi ibaratnya RM itu bisa menjembatani kita dengan manajemen gitu. Jadi kita bisa dihandle oleh RM tersebut jika ada pertanyaan-pertanyaan atau keluhan atau segala macam. Nah, lalu yang kedua yang pentingnya juga adalah biasanya melalui RM ini kita mendapatkan promo gitu, atau juga souvenir-souvenir yang sampai sekarang aku pun sering dapat. Bahkan setiap bulan itu aku dapat voucher MAP atau banyak souvenir-souvenir yang aku dapatkan, yang mungkin nanti akan aku kasih lihat di sini foto-fotonya, beberapa souvenir dan juga voucher-voucher yang aku dapat. RM yang aku pakai dari 2 tahun yang lalu sampai sekarang itu masih sama guys. Kenapa aku tetap bersama RM tersebut gitu ya, karena menurutku pribadinya itu objektif. Jadi walaupun beliau kerja di asetku, tapi beliau tetap memberikan info-info yang nggak pro ke asetku aja gitu loh. Jadi beliau bisa memberikan pandangan-pandangan yang nggak karena karyawan jadi dibagus-bagusin kayak gitu. Nanti aku kasih kodenya ya guys ya. Oke, nah lalu kemarin aku juga sempat lihat Instagram, lalu ketemu salah satu influencer yang rupanya pakai kode RM yang sama aku gitu. Namanya Kak Lydia. Nanti aku share nih IG-nya apa, biar kalian bisa ngeliat di highlight-nya dia ada pembahasan beliau tentang asetku gitu. Berapa pendanaannya juga ada di sana tercantum, dan juga alasan-alasan beliau mau pendanaan di asetku kenapa juga ada tercantum di sana gitu. Mungkin nantinya bisa jadi penguat kalian kalau misalkan kalian baru kenal sama asetku atau baru mau. Session kali ini aku tuh kayak pingin sharing session ke kalian, dan itu topiknya adalah financial plan.
yang dana-dana boros yang udah minum. Nah ini dia, jadi aku udah buka aplikasinya namanya Asetku. Untuk sumber pendananya juga cukup bervariasi. Juga udah lihat ya pas mature dan Guys, semua untuk penjelasannya, kalau misal kalian belum jelas, nanti kalian bisa cek di highlight story aku. Oke guys, video dari aku kali ini nggak lama-lama, hanya sesingkat ini karena intinya sih poinnya aku pengen ngasih tahu bahwa aku tetap pendanaan di asetku dengan RM yang sama dan alhamdulillah aku nggak ngalamin kendala apa-apa selama pendanaan sebanyak itu di asetku. Lalu aku juga mau rekomendasiin kode referral aku, TVUNE, nanti aku tulis. Kenapa kalian harus pakai kode referral itu? Karena banyak banget keuntungan yang bisa kalian dapat. Contohnya yang pertama, kalian bisa dapat 100.000 kupon tunai, lalu 500.000 kupon experience, dan juga bisa dapat 1% kupon tambahan bunga gitu. Jadi banyak keuntungannya, dan biasanya tuh masukin kode referral itu ketika kalian download, nanti akan ada kotak yang kalian bisa isi kode referralnya gitu ya guys. Jadi semoga video ini bermanfaat, kalian juga makin yakin untuk pendanaan di asetku bareng sama aku. Insya Allah nextnya nanti aku akan bikin video tanya jawab dengan RM yang menangani aku sampai sekarang, biar kalian juga bisa ngeliat mana sih RM-nya, kayak gimana sih orangnya, seperti itu. Oke? Well, makasih banyak yang mau nonton video kali ini. Semoga kalian sehat selalu, semoga kita semuanya aman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.